dia olahraga ringan atau kerja di dalam rumah sedikit, lalu pilih minum teh atau makan kue atau makan bubur atau makan nasi, lalu siap ke tempat pekerjaan. Kalau saya bangun pagi dilihat dia jam 5 berdoa, lalu habis itu membaca Alkitab, lalu minum air hangat 2 gelas, lalu pakai pakaian hitam-hitam, pakai jaket tutup kepala, lalu jalan dari wali kota ke gereja. Jadi tiap pagi lakukan itu. Jadi sekitar 3 km, 3 kilo 300 meter. Dari rumah datang di gereja, sampai di gereja, pilih kalau keringatnya banyak, ganti baju di gereja, lalu kalau bisa mandi, pilih mandi. Tapi kalau AC-nya agak dingin, jadi tidak mandi, lalu mulai kerja di kantor gereja, mengerti dan terima tamu-tamu yang datang biasanya di kantor gereja. Jadi tiap orang itu memang melekat dengan pilihan. Sampai kalau hidup ini tidak ada pilihan, itu dikhawatirkan ada sedikit gangguan atau ada sedikit cedera di otak atau di hati. Sekarang saya mau antar kita ke dalam satu bagian bacaan firman Tuhan, bagaimana dampak dari sebuah pilihan yang benar. Ternyata orang dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah, kalau dia buat pilihan yang benar, dia akan menikmati hasil pilihan itu. Dan di dalam melaksanakan pilihan itu ternyata banyak hambatan, banyak tantangan. Seperti tadi saya kasih tahu, tiap pagi saya pilih setelah baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, minum air 2 gelas, lalu pilih jalan datang di gereja. Kadang-kadang ada pergumulan, ini hari jalan-jalan karena ada urusan ini, urusan itu di rumah. Padahal urusan itu tidak terlalu penting. Jadi ada tantangan, ada godaan untuk tidak jalan, untuk sedikit olahraga. Nah, dalam bacaan yang saya mau baca ini ada seorang yang punya masalah. Dan masalah ini dia harus membuat pilihan untuk masalahnya terselesaikan. Dan di dalam pilihan itu ternyata hambatannya cukup banyak, tapi dia teguh pada pilihannya. Dan akhirnya dia menikmati sesuatu dari pilihan yang benar. Correct choice make restoration of sight. Dari pilihan yang benar itu membuat transformasi atau perubahan di dalam penglihatannya, atau dalam pandangannya, atau di dalam hal melihat. Saya baca ini Markus 10 ayat 46 mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ketika dia dengar bahwa ini Yesus orang Nazaret, dia jatuhkan pilihannya kepada Yesus dengan
Mulai ia berseru, Yesus anak Daud. Sekali lagi, ia membuat pilihan dalam kondisi sebagai seorang pengemis. Pengemis berarti miskin. Seorang buta berarti orang tak berdaya. Dia buat pilihan ini dengan seruan, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya diam. Ini hambatan pertama, ini pressure pertama. Upaya untuk dia punya pilihan berubah. Jangan berteriak, jangan berseru. Dengan pilihanmu itu kepada Yesus, stop.